Halo semuanya, saya Aprilia Angel Ambarita dengan NIM 184048884. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIY Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan, dan yang kedua, kasus pelanggaran etika akuntansi manajemen. Banyaknya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh profesi-profesi akuntansi cenderung disebabkan oleh banyaknya pengabaian etika dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Cukup banyak tragedi kehancuran bisnis dikarenakan kelalaian, kecurangan, atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Sebagian besar tragedi ini dipicu oleh adanya pengabaian etika dalam profesi akuntansi. Langsung saja ke contoh kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan. Saya ambil kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar disajikan sebagai hutang oleh PT KAI. Yang ketiga, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa akuntannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Yang kedua, pelanggaran etika akuntansi manajemen. Saya ambil kasus pada PT Asian Agri Group. PT Asian Agri Group merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak pada sektor perkebunan atau agrobisnis yang beroperasi di Indonesia. Kantor Asian Agri beralamat di Jalan Teluk Bentung, Jakarta. Berdasarkan penyidikan maraton aparat pajak sejak awal 2007, kelompok usaha ini diindikasikan melakukan tindak pidana manipulasi pajak dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2006 dengan total kerugian negara 1,3 triliun. Kasus ini bermula pada saat adanya laporan Vincentius Amin Sutanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun 2006, ketika mantan Grup Financial Controller
kontroler Asian Agri itu melarikan diri ke Singapura setelah aksinya membobol uang perusahaan 3,1 juta terbongkar. Ia kini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur dengan hukuman 11 tahun setelah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. PT Asian Agri Group transfer pitching biaya fiktif, pengeluaran hedging fiktif, transfer pitching perusahaan-perusahaan Asian Agri di Indonesia dijual dengan harga murah atau di bawah harga pasar kepada perusahaan-perusahaan di Hong Kong. Kemudian perusahaan-perusahaan Hong Kong tersebut akan menjual kepada Global Advanced Oil and Fats dan Asia Agri Abadi Oil and Fats dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kedua perusahaan tersebut barulah menjual kepada real buyer dengan harga pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian sehingga terjadinya penghindaran pajak. Analisis dari prinsip dan standar mengenai akuntan manajemen yang kita ketahui, pada praktiknya manajemen yang terdapat pada PT Asian Agri Group tidak memenuhi prinsip dan standar tersebut. Mereka melakukan penggelapan pajak melalui 3 modus berbeda demi kepentingan pribadi masing-masing manajemen. Cara lain yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group untuk menggelapkan pajak adalah dengan menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan menciutkan hasil penjualan. Dengan adanya kasus ini, hal ini membuktikan bahwa akuntan manajemen yang dimiliki oleh PT Asian Agri Group tidak menanamkan kode etik akuntan manajemen dalam perusahaannya. Demikian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.